sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh, I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang sudah kita saksikan bersama dalam video tadi, pemerintah Indonesia sudah berupaya gitu ya untuk membuat program yang berkelanjutan terkait dengan pembangunan masyarakat Indonesia dan juga pembangunan ekonomi Indonesia. Namun sebagaimana yang juga kita saksikan tadi bahwa di tengah masifnya pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita, rupa-rupanya masih banyak orang-orang yang ketinggalan gitu ya. Kalau dalam tema yang kita usung pada kesempatan hari ini adalah orang-orang tersebut kita ibaratkan seperti orang yang ketinggalan kereta. Jadi pembangunan kita ibaratkan sebagai kereta yang sedang melaju kencang, sementara orang-orang tadi, beberapa kalangan masyarakat tidak mampu mengikuti kecepatan kereta yang sedang berjalan tadi. Sehingga mereka tertinggal jauh di belakang dan semakin jauh di belakang. Perkembangan zaman dan juga teknologi yang terjadi baru-baru ini gitu ya. Dan juga pembangunan infrastruktur yang selalu dibangun oleh pemerintah kita menyisakan cukup banyak PR yang sulit untuk dipecahkan, diantaranya adalah orang-orang yang ketinggalan kereta tadi. Ternyata tidak semua masyarakat itu mampu diangkut dan mengikuti perkembangan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Masih banyak masyarakat yang tertatih-tatih bahkan sama sekali ketinggalan oleh perkembangan dan juga pembangunan. Sayangnya ketika mereka ketinggalan, jarang sekali
upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, sedikit sekali orang yang berupaya untuk melihat mereka dan juga mengajak mereka untuk bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Mereka juga masyarakat yang harusnya dilayani dan memang perlu untuk dilayani. Pembangunan selama ini sayangnya hanya berfokus pada kalangan tertentu saja, yaitu kalangan dengan tingkat literasi teknologi menengah ke atas. Program-program pemberdayaan masyarakat seringkali abai terhadap masyarakat dengan tingkat literasi teknologi yang rendah. Orang-orang ini cara berpikirnya masih tradisional, sedangkan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan kita itu sudah modern dan cenderung mengadopsi teknologi yang tinggi. Tidak jarang kita melihat spanduk-spanduk baliho-baliho bahwa Indonesia akan menuju revolusi industri 5.0. Padahal di luar sana masih banyak orang-orang yang bahkan revolusi industri 1.0 pun belum. Mereka masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Tidak jarang mereka, orang-orang ini, masyarakat ini, harus menahan lapar dan juga haus selama berhari-hari, karena memang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Saya teringat salah satu pesan dari dosen saya ketika saya berkuliah S2 beberapa waktu lalu. Beliau menyatakan bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka yang dipikirkan itu jangan orang-orang yang sudah berada dalam tingkat perekonomian menengah ke atas. Tapi yang dipikirkan adalah orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek yang hanya mampu bekerja, hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Mereka masih belum berpikir bagaimana menyekolahkan anak. Mereka masih belum berpikir bagaimana liburan saya akan berjalan dan lain sebagainya. Mereka masih berpikir besok saya makan apa. Nah, ini yang perlu kita perkuat kembali dalam program-program pembangunan pemerintahan kita. Sayangnya untuk program-program yang sekarang sudah berjalan, program-program bantuan sosial dan lain sebagainya, saya melihatnya masih belum menyasar pada hal-hal semacam ini. Pembangunan-pembangunan itu masih memberikan makanan gitu ya, bukan memberikan kailnya, bukan memberikan umpannya. Mereka masih memberikan produk jadinya. Misalnya saja bantuan langsung tunai, atau sekarang berganti nama menjadi program keluarga harapan, di mana setiap orang diberikan bantuan per bulan 300.000, 500.000, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Secara real apabila kita mengecek ke lapangan, jumlah tersebut sangat kurang. Bahkan tidak jarang ketika kita berada di masyarakat, jumlah bantuan yang sedemikian itu masih terkena potongan. Karena kita tahu bahwa bantuan-bantuan yang diberikan itu dalam banyak kasus masih belum memanusiakan manusia. Bagaimana mungkin bantuan-bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat tua renta, masyarakat miskin, yang sulit menemukan akses transportasi. Bantuan itu harus diambil secara tunai ke bank-bank tertentu yang ditunjuk atau kepada pos, PT Pos yang ditunjuk dan lain sebagainya. Mereka harus datang ke sana berjalan berkilo-kilo atau mungkin menyewa kendaraan dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus mereka terpaksa harus menitipkan itu kepada calo untuk diambilkan. Hal-hal semacam ini menurut saya masih belum memanusiakan manusia, karena seharusnya masyarakat-masyarakat ini dilayani, didatangi, dirangkul, dan diberdayakan untuk memampukan mereka. Jadi bukan diberikan bantuan-bantuan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Saya tertarik beberapa waktu lalu sempat berdiskusi dengan teman yang bekerja di dalam salah satu lembaga kemanusiaan, lembaga amil zakat. Mereka menyatakan bahwa selama ini program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu
itu masih ketinggalan jauh dengan program-program pemberdayaan umat, pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang dilaksanakan dan dijalankan oleh pihak swasta atau secara mandiri, baik oleh yayasan maupun individu. Mereka menceritakan bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan itu terus-menerus dipantau. Dan yang mereka berikan itu adalah kailnya, yang mereka berikan itu adalah umpannya. Bagaimana masyarakat itu bisa berdaya, bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri, tanpa lagi memikirkan besok saya makan apa. Tapi sudah berupaya bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka berwirausaha dan lain sebagainya. Nah, seharusnya pemerintah mencontoh hal-hal yang semacam ini. Jarang sekali kita melihat program-program pengentasan kemiskinan yang berhasil. Bahkan kalau boleh jujur, bisa jadi sebenarnya tingkat pengurangan kemiskinan kita itu bukannya makin meningkat tapi makin menurun. Terbukti dengan banyaknya jumlah penerima manfaat gratis dari BPJS. Pemerintah kita mengklaim bahwa tingkat kemiskinan kita berada di bawah 10%. Tapi penerima manfaat BPJS yang gratis tadi itu jumlahnya berpuluh-puluh persen, berkali-kali lipat dari jumlah atau tingkat kemiskinan yang sudah diklaim oleh pemerintah. Artinya secara finansial, secara tingkat perekonomian mereka masih belum mampu berdiri sendiri di atas kakinya sendiri. Mungkin itu yang bisa menjadi bahan evaluasi kita. Kita semua yang berada di sini sebagai calon-calon pemimpin atau bahkan beberapa di antara kita sudah ada yang menjadi pemimpin, jangan lupakan orang-orang yang berada di bawah ini. Mari kita rangkul, mari kita ajak untuk ikut dalam kereta pembangunan yang berlaju kencang, sehingga tidak ada yang ketinggalan di belakang, atau bahkan mati tertinggal oleh kereta pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.